semua, kembali lagi di acara Bincang-Bincang Santai. Kali ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber. Sebelumnya, perkenalkan saya Sukma Purnami. Dan narasumber kita kali ini, Dr. Imade Peri Ardiana Kusuma. Hai dok, apa kabar? Hai, baik. Kali ini kita akan membahas tentang sleep apnea. Nah dok, apa sih sebenarnya sleep apnea itu? Kalau sleep apnea itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana terjadinya suatu pola nafas kita yang tiba-tiba berhenti ataupun mulai kembali, dan itu terus terjadi secara berulang-ulang pada saat kita tidur. Nah dok, bagaimana tanda dan gejala sleep apnea itu agar masyarakat di rumah tahu tentang tanda dan gejala sleep apnea? Kalau tanda dari gejala dari sleep apnea itu, nah paling utamanya itu adalah terdengarnya suara ngorok yang cukup keras. Nah, selain suara ngorok yang cukup keras, ada beberapa gejala lain yang juga dapat ditimbulkan. Misalnya, kita balik dulu. Sleep apnea itu kan sebenarnya pola nafas yang berhenti dan kemudian mulai lagi kan. Jadi itu kayak seperti nafas yang tiba-tiba terhenti dan berulang-ulang terus, dan akhirnya kan oksigen di dalam tubuh berkurang. Nah, kalau misalnya oksigen di dalam tubuh itu berkurang, nah gejala yang timbul apa? Nah, yang tadi pertama itu yaitu suara ngorok yang cukup keras. Kalau misalnya dibarengin oleh adanya obstruksi di saluran nafas. Nah, gejala-gejala lainnya, misalnya kalau kurang oksigen, kita biasanya akan mengalami kelemahan, merasa lemas. Misalnya dibangun tidur, di pagi hari kita akan merasa lemas, kemudian kadang-kadang merasa iritabilitas kayak kita gampang marah gitu kan, kemudian merasa ngantuk sepanjang hari. Nah, beberapa gejalanya sih seperti itu. Biasanya penyebab dan faktor resikonya seperti apa dok? Kalau untuk penyebab dari sleep apnea itu sih dibagi dua. Ya, jadi dia dibagi dua penyebab. Penyebab pertama itu adalah penyebab yang diakibatkan oleh sumbatan di jalan nafas. Jadi kalau misalnya terjadi sumbatan di jalan nafas oleh beberapa hal, misalnya ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan akhirnya terjadinya sumbatan. Nah, sumbatan itu menyebabkan aliran nafas ke dalam melewati saluran nafas itu jadinya tersumbat. Nah, kalau tersumbat jadinya udara itu tidak masuk. Nah, terjadilah satu keadaan atau kondisi di mana terjadinya sleep apnea. Nah, yang kedua itu adalah faktor sentral. Jadi faktor sentral itu sudah ada masalah dari otaknya, dari otak seseorang itu. Nah, otak dari seseorang itu ada masalah. Nah, nanti bagian otak yang nanti akan memberikan perintah untuk mengkoordinasi otot-otot saluran nafas itu mengalami gangguan dan bisa memicu terjadinya sleep apnea. Nah, umur berapa sih biasanya yang terserang sleep apnea ini dok, agar masyarakat tahu di rumah tentang sleep apnea ini? Kalau misalnya untuk umur itu sebenarnya masuk ke dalam kategori faktor resiko. Tadi kan saya sampaikan mengenai penyebab ya. Nah, dari beberapa penyebab itu ada lagi faktor resiko yang menyebabkan akhirnya kedua sebab itu terjadi, sebab obstruksi atau sebab di di sentral, di pusat otaknya yang akhirnya menyebabkan kondisi sleep apnea. Nah, untuk beberapa faktor risiko yang menyebabkan akibatnya terjadi penyempitan atau obstruksi, misalnya umur, salah satunya juga. Jadi semakin tua seseorang, maka dia akan semakin beresiko untuk terjadi sleep apnea. Kira-kira berat badan apakah mempengaruhi tentang kondisi sleep apnea dok? Saya lupa juga menyampaikan. Salah satu faktor risiko yang penting juga dari yang tadi yang saya sampaikan, salah satunya juga berat badan. Nah, ternyata mereka yang dengan keadaan obesitas atau berat badan yang juga berlebih, apalagi sangat berlebih, itu juga memiliki faktor risiko untuk terjadinya sleep apnea. Karena semakin berat seseorang, apabila terjadi penimbunan lemak yang cukup banyak di leher, nah itu juga menekan saluran nafas, akhirnya bisa jadi sleep apnea juga. Gitu. Oh gitu ternyata dok ya. Ternyata sleep apnea sangat beresiko tinggi tetapi masih dapat dicegah. Nah, demikian bincang-bincang santai kali ini.
Dan untuk Dr. Ferry, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga acara ini bermanfaat bagi semua masyarakat. Salam seger.